Halo, selamat datang di channel Menu Misteri. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan bahagia ya, dan tanpa kurang suatu apapun. Buat teman-teman yang punya kisah horor, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, bisa share ke Instagram atau ke email yang sudah saya taruh di deskripsi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan cerita yang berjudul Kampung Ghaib Belakang Rumahku. Cerita kali ini dikirim oleh salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya. Bagaimana? Penasaran kan dengan ceritanya? Langsung saja saya bacakan ya. Sebut saja namanya Mas Anton. Di tahun 2005, Mas Anton ini berusia sekitar 7 tahun. Suatu hari, libur sekolah datang. Ya, hari Minggu. Di hari Minggu ini, Mas Anton bingung mau ngapain karena Mas Anton ini tidak punya teman di kampungnya. Tidak punya teman bukan berarti Mas Anton ini dikucilkan. Tetapi memang lingkungan sekitar Mas Anton ini jarang sekali ada anak seumuran Mas Anton. Maka dari itu, untuk melepas penat Mas Anton ini sering main di kebun belakang rumahnya. Entah itu mencari jangkrik, atau mencari belalang, atau mencari buah ciplukan. Ya, sedikit gambaran. Rumah Mas Anton ini menghadap ke utara. Tanah atau kebun yang sekarang dihuni Mas Anton ini adalah peninggalan dari nenek Mas Anton. Luas tanah tersebut sekitar 200 meter kali 70 meter. Ya, bisa dibilang sangat luas sekali. Tetapi sekarang tanah peninggalan ini sudah dibagi menjadi dua. Sebelah barat menjadi milik orang tua Mas Anton dan sebelah timur menjadi milik paman Mas Anton. Kembali ke inti cerita. Ketika itu, Mas Anton sedang mencari buah ciplukan. Ya, kalau teman-teman tidak tahu buah ciplukan itu seperti apa, bisa cari di Google ya. Search saja di Google, karena saya juga tidak tahu nama buah ciplukan ini di daerah teman-teman sebutannya apa. Saat Mas Anton ini asik mengambil buah ciplukan di belakang rumahnya, ekor mata Mas Anton melihat ke sebelah kanan. Ternyata ada pohon ciplukan yang ukurannya tidak lazim, karena pohon ciplukan itu sangat besar sekali. Pada umumnya, pohon ciplukan itu tingginya sudah maksimal itu 50 cm, itu sudah besar. Tetapi pohon yang dilihat Mas Anton ini sangat tinggi sekali. Ya, bisa di kira-kira setinggi 100 cm sih. Pohon ciplukan itu lebat sekali. Batangnya berwarna coklat seperti kayu-kayu keras. Mas Anton girang sekali. Semangat sekali Mas Anton dalam memetik buah ciplukan tersebut. Ketika Mas Anton mengambil buah ciplukan terakhir yang ada di pohon tersebut, tek! Mas Anton tersadar dia sudah tidak kenal dengan lingkungan tersebut. Mas Anton bingung dan bertanya-tanya, aku ada di mana? Kok asing sekali tempat ini? Terus itu rumah-rumah siapa? Mas Anton pun menangis ketakutan. Mas Anton sangat tidak kenal dengan lingkungan itu. Ketika Mas Anton menangis, Mas Anton melihat ada sosok nenek-nenek. Nenek-nenek tersebut sedang mengayak padi yang selesai ditumbuk di dalam lesung atau memisahkan antara kulit padi dan isi dari padi tersebut.
Kemudian nenek tersebut menghampiri Mas Anton dan berkata, "Ora sah nangis putuku," atau dalam bahasa Indonesia, "Tidak usah menangis cucuku. Sini, ikut nenek." Mas Anton tambah ketakutan, mentambah histeris nangisnya. Kemudian nenek itu menggandeng tangan kanan Mas Anton dan mengajak Mas Anton duduk di depan rumah nenek tersebut. Untuk gambaran lokasi atau kampung yang sudah Mas Anton masuki ini, kampung gaib yang sudah Mas Anton masuki ini, ada sekitar 8 rumah. 4 rumah menghadap ke utara dan 4 rumah menghadap ke selatan. Nenek itu kemudian berkata, "Nak, ini gambaran dari kampung masa lalu. Nenek ini simbah buyutmu." Mas Anton tambah histeris karena Mas Anton ingat beberapa waktu yang lalu temannya, sebut saja namanya Andi. Andi yang ketika itu berusia 10 tahun hilang diculik Wewe Gombel saat akan berangkat mengaji di waktu surup. Cerita dari Mas Andi ini dijemput oleh ibunya, kemudian diajak ke salah satu tempat yang juga Mas Andi ini tidak kenal. Ketika Mas Anton ingat dari cerita Mas Andi itu, ingat kejadian Mas Andi ketika diculik Wewe Gombel tersebut, Mas Anton tambah histeris. Mungkin pikirnya Mas Anton ini sudah diculik oleh Wewe. Tapi anehnya, tiba-tiba nenek itu berkata, "Ndak usah takut, cu. Nenek ini bukan Wewe yang menculik Andi kemarin. Wewe itu sosok yang jahat. Kalau nenek ini tidak. Nenek ini adalah gambaran Mbah Buyut kamu waktu masih hidup." Mas Anton sedikit tenang, tetapi juga sedikit lebih ketakutan karena Mas Anton juga ingat kakek dan neneknya sudah meninggal semuanya. Nenek itu kemudian mengajak berkeliling di sekitaran rumah-rumah tersebut. Nenek ini berkata, "Ini rumah nenek ketika nenek dulu masih hidup. Nenek ini adalah neneknya nenek kamu. Jadi nenek ini adalah Mbah Buyut. Nenek ini cikal bakalnya kamu, cikal bakalnya kampung ini." Tiba-tiba dari arah barat datang anak kecil berlari tanpa baju dan tanpa sandal, hanya mengenakan celana lusuh dan berkata, "Sinten niku Mbah?" Atau dalam bahasa Indonesia, "Siapa itu, Nek?" Nenek kemudian tersenyum dan menjelaskan, "Ini keturunan kamu kelak." Ternyata sosok anak kecil itu adalah kakek dari Mas Anton ketika waktu masih kecil. Nah, nenek ini kemudian mengambilkan bungkusan atau makanan yang dibungkus dari daun pisang. "Nih Nek, nih cu, makan aja, ini enggak apa-apa. Ini ubi yang nenek rebus, kemudian nenek kasih gula Jawa." Tapi untungnya Mas Anton tidak mau memakan makanan tersebut karena ingat dari cerita Mas Andi. Mas Andi itu disuruh makan kue jenang. Ya, kue jenang itu adalah kue khas dari orang Jawa yang warnanya coklat dan rasanya manis. Ketika Mas Andi diculik Wewe, Mas Andi itu disuruh makan kue jenang dan Mas Andi dengan polosnya memakan kue itu dan Mas Andi pun tidak bisa berbicara. Dari cerita Mas Andi, saat diberi kue jenang dan kemudian Mas Andi tidak bisa berbicara, maka dari itu Mas Anton pun juga enggan memakan kue tersebut karena takut mengalami nasib seperti Mas Andi yang tidak bisa berbicara setelah memakan kue jenang pemberian Wewe tersebut.
Kembali ke inti cerita. Si nenek tersebut kemudian mengajak Mas Anton berjalan ke utara. Ya, di sebelah rumah-rumah kampung tersebut ada beli. Nah, kalau orang Jawa nyebutnya beli. Beli itu seperti kolam tapi airnya asli dari mata air, air dari bawah tanah. Kemudian nenek itu bercerita, "Itu nak, zaman dahulu di situ ada kolam. Kolam itu airnya ajaib. Siapapun yang sakit, jika meminum air dari kolam tersebut, maka sakitnya akan sembuh. Siapapun yang memiliki penyakit kulit, jika penyakit kulit tersebut dibasuh dengan air kolam tersebut, maka penyakit kulit itu akan menghilang. Hewan ternak yang sakit, diminumin air dari situ pun, kemudian hewan tersebut akan sehat pula. Tetapi di zaman kamu hidup sekarang, air itu sudah kering karena ada orang yang kurang ajar. Orang tersebut menggunakan air itu untuk kencing dan buang air besar. Maka dari itu perlahan kolam tersebut mengering dan tidak akan bisa dikeluarkan lagi airnya." Mas Anton yang masih bingung hanya bisa diam. Pada waktu itu, waktu juga sudah mulai sore. Si nenek pun berkata, "Cu, pulang ya, nanti kamu dicariin mama kalau kamu nggak mau pulang." Mas Anton yang mendengar cerita tersebut akhirnya tergirang-girang karena diperbolehkan pulang oleh si nenek. Akhirnya nenek mengajak si Mas Anton ini berjalan ke barat. Kemudian nenek ini menyuruh Mas Anton untuk mengambil buah ciplukan yang Mas Anton tadi ambil. "Nak, kalau kamu mau pulang, petik satu buah ciplukan yang ada di sebelah barat rumah nenek." Mas Anton pun berjalan menuju pohon tersebut. Ketika Mas Anton memetik buah dari pohon ciplukan tersebut, tak! Seketika Mas Anton sudah kembali ke belakang rumah Mas Anton. Kebun tersebut ternyata sepi. Hanya pepohonan, bukan rumah-rumah seperti saat Mas Anton masuk ke perkampungan gaib tersebut. Mas Anton yang ketakutan bergegas lari menuju rumah, kemudian mencari ayah dan ibunya. Mas Anton pun bercerita jika tadi Mas Anton masuk ke perkampungan gaib. Ayah dan ibu Mas Anton mendengarkan dengan seksama cerita dari Mas Anton. Kemudian setelah mendengarkan cerita dari Mas Anton, ayah Mas Anton pun menuju ke kebun tersebut. Entah apa yang dicari ayah Mas Anton. Ayah Mas Anton setelah itu kembali menuju ke rumah dan berkata kepada ibu dari Mas Anton, "Ibu, Anton kok berhasil menemukan pohon ciplukan tersebut ya? Dia ketemu dari mana ya? Dia dapat dari mana ya?" Itu yang didengar dari telinga Mas Anton, seperti ayahnya dan ibunya yang berbisik-bisik menceritakan keanehan yang dialami Mas Anton. Sebenarnya entah apa yang dialami Mas Anton, sampai sekarang pun Mas Anton tidak tahu, apalagi soal pohon ciplukan tersebut. Seperti kedua orang Mas Anton itu menyembunyikan pohon ciplukan tersebut, dan sampai sekarang pun orang tua Mas Anton juga tidak pernah mengungkit-ungkit lagi pohon ciplukan tersebut. Nah, cukup ya cerita dari saya. Mohon maaf jika tadi ada salah penyebutan dari Anton atau Andi dan kalimatnya masih terbata-bata. Cukup menarik juga sih cerita ini walaupun singkat. Ya, sekian dari saya dan terima kasih.